Halo Sobat Raftel Sport. Selamat datang kembali di channel yang akan selalu menyajikan update, analisis, dan cerita paling menarik dari dunia sepak bola. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video seru dari kami. Piala Dunia 2030 akan menjadi tonggak sejarah yang sangat emosional bagi jagat sepak bola, dan tentu saja, bagi tim nasional Argentina. Turnamen akbar ini hampir bisa dipastikan akan menjadi saksi dari sebuah era baru, sebuah era di mana sang dewa sepak bola, Lionel Messi, kemungkinan besar sudah tidak lagi berada di atas lapangan hijau untuk membela Panji La Albiceleste. Bayang-bayang kepergian La Pulga seringkali memunculkan satu pertanyaan besar di benak para pencinta sepak bola. Apakah Argentina akan kehilangan taringnya tanpa kehadiran Lionel Messi? Jawabannya, sama sekali tidak. Berdasarkan proyeksi masa depan dan analisis dari berbagai media olahraga internasional terkemuka seperti Bola VIP, pelatih jenius Lionel Scaloni sudah menyiapkan cetak biru yang luar biasa. Regenerasi total sedang dan akan terus berjalan. Jangan bayangkan Argentina akan melemah, karena formasi dan susunan pemain, starting 11, mereka di Piala Dunia 2030 diprediksi akan tetap ngeri dan bertabur bintang kelas dunia. Mari kita bedah satu persatu, formasi idaman timnas Argentina ala Lionel Scaloni di Piala Dunia 2030 tanpa sang legenda, Lionel Messi. Berdiri di bawah mistar gawang, tugas maha berat menanti Santiago Beltran. Menggantikan sosok ikonik dan heroik seperti Emiliano, Dibu, Martinez tentu bukan perkara mudah. Dibu telah memberikan segalanya, dari penyelamatan krusial di menit terakhir hingga mentalitas juara yang tak tertandingi. Namun, Santiago Beltran diproyeksikan menjadi penerus tahta tersebut. Beltran dinilai memiliki atribut penjaga gawang modern yang sangat disukai Scaloni, refleks yang secepat kilat, ketenangan dalam menghadapi tekanan lawan, dan kemampuan distribusi bola yang akurat untuk membangun serangan dari bawah. Pada tahun 2030, Beltran diprediksi akan berada pada usia emasnya, siap menjadi benteng terakhir yang tak bisa ditembus oleh striker manapun di dunia. Di posisi bek sayap kanan, nama Agustin Guiai akan menjadi pilihan utama. Sepak bola modern menuntut seorang fullback yang tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga memiliki daya ledak saat membantu serangan. Guiai adalah definisi sempurna dari bek sayap modern ini. Pemain yang menempa namanya sejak usia sangat muda ini memiliki kecepatan luar biasa, stamina laksana kuda, dan kemampuan melepaskan umpan silang yang mematikan. Pergerakannya yang dinamis di sisi kanan lapangan akan memberikan dimensi serangan yang luas bagi Argentina, sekaligus menjadi tembok pertama yang meredam serangan balik sayap kiri lawan. Masuk ke jantung pertahanan, kita akan menemukan sang gladiator, Cristian Cuti Romero. Pada Piala Dunia 2030, Romero tidak lagi berstatus sebagai pemain muda yang meledak-ledak, melainkan sebagai sosok veteran yang matang dan berwibawa. Ia diproyeksikan akan menjadi pemimpin di lini belakang, bahkan sangat layak mengemban ban kapten. Agresivitasnya dalam memotong bola, kekuatannya dalam duel udara, serta keberaniannya berduel fisik dengan penyerang lawan adalah elemen vital yang memastikan lini belakang Argentina tetap menakutkan. Pengalamannya menjuarai Piala Dunia 2022 akan menjadi modal berharga untuk membimbing generasi yang lebih muda. Menemani Romero, siapa lagi kalau bukan The Butcher, Lisandro Martinez. Duet Romero dan Lisandro adalah salah satu yang terbaik di dunia. Jika Romero adalah api yang menghancurkan serangan lawan dengan tackle agresifnya, maka Lisandro adalah es yang mengatur tempo dengan ketenangannya. Meski posturnya tidak terlalu tinggi untuk ukuran seorang bek tengah, Lisandro menutupi hal tersebut dengan pembacaan permainan yang luar biasa jenius dan lompatan yang luar biasa. Kemampuan operan kaki kirinya yang akurat untuk memecah garis pertahanan lawan, line breaking passes, adalah salah satu kunci utama dari sistem transisi cepat ala Lionel Scaloni. Di sisi kiri pertahanan, Facundo Medina akan mengambil alih peran krusial. Medina adalah pemain yang sangat serba bisa, tangguh, dan tidak kenal kompromi. Ia mampu bermain sebagai bek tengah dalam formasi 3 bek maupun sebagai bek kiri murni. Keserbagunaan inilah yang membuatnya menjadi kepingan taktik yang sempurna bagi Scaloni. Medina memiliki karakter bertahan yang sangat solid, berani melakukan tackle keras,
namun tetap memiliki visi yang baik saat membantu build-up serangan. Kehadirannya di sisi kiri akan menyeimbangkan keagresifan serangan dari lini tengah dan depan. Lini tengah selalu menjadi mesin penggerak utama dalam sistem taktik Lionel Scaloni. Untuk posisi gelandang bertahan murni, nomor 6, nama Alan Varela diprediksi akan mengunci tempat utama. Varela adalah tipikal gelandang jangkar tradisional Argentina yang mengingatkan kita pada sosok Fernando Redondo atau Javier Mascherano. Ia adalah jembatan yang menghubungkan lini belakang dan lini tengah. Varela memiliki kemampuan luar biasa dalam memutus aliran bola lawan, membaca arah permainan, dan dengan tenang mendistribusikan bola ke para pemain kreatif di depannya. Varela adalah pemain yang rela melakukan pekerjaan kotor agar rekan-rekannya bisa bersinar. Tepat di depan Varela, kita akan melihat sang metronom, Enzo Fernandez. Pemain terbaik muda di Piala Dunia 2022 ini akan berada pada puncak karirnya di tahun 2030. Enzo adalah gelandang komplit, box-to-box sejati yang memiliki stamina tak terbatas, visi bermain layaknya seorang maestro, dan tendangan jarak jauh yang mematikan. Dalam sistem Scaloni tanpa Messi, beban pengatur ritme permainan akan banyak berada di pundak Enzo. Ia akan menjadi diktator lini tengah yang menentukan kapan Argentina harus memperlambat tempo untuk menguasai bola, dan kapan harus menekan pedal gas dalam-dalam untuk melakukan serangan balik cepat. Nah, inilah posisi yang paling menyita perhatian. Siapa yang berani mengemban tugas maha berat untuk mengisi peran sentral yang ditinggalkan oleh seorang Lionel Messi? Jawabannya adalah sang Golden Boy, Nico Paz. Pemain jebolan Akademi Real Madrid ini diproyeksikan akan menjadi nyawa baru serangan Argentina. Memiliki kaki kiri yang magis, visi bermain yang melampaui usianya, serta ketenangan dalam ruang sempit, Nico Paz adalah profil yang paling mendekati gaya bermain playmaker nomor 10 di era modern. Scaloni tidak akan memintanya untuk menjadi Messi baru, melainkan membiarkannya bersinar dengan gayanya sendiri. Kehadiran Nico Paz di ruang antar lini akan menjadi mimpi buruk bagi gelandang bertahan dan bek tengah lawan. Ia akan menjadi otak kreativitas La Albiceleste. Bergeser ke lini serang, posisi penyerang sayap kanan akan ditempati oleh Julián El Arana Alvarez. Meskipun posisi aslinya adalah penyerang tengah, kecerdasan taktis Alvarez membuatnya sangat efektif saat dimainkan sedikit melebar. Alvarez bukan sekadar penyerang yang menunggu bola, ia adalah monster dalam melakukan pressing, tekanan. Ia akan berlari tiada henti, menekan bek lawan, dan merebut bola langsung dari daerah pertahanan musuh. Selain daya juangnya yang tinggi, Alvarez memiliki insting mencetak gol yang buas dan pergerakan tanpa bola yang sangat cerdas untuk membuka ruang bagi Nico Paz maupun Enzo Fernandez yang naik ke depan. Di sisi sayap kiri, kreativitas dan gocekan khas Amerika Selatan akan dihidupkan oleh Thiago Almada. Pemain yang juga merupakan bagian dari skuad juara dunia 2022 ini memiliki gaya bermain yang meledak-ledak. Almada sangat mematikan dalam duel 1-1, one-on-one. Kemampuannya menusuk dari sisi sayap ke kotak penalti, cut inside, akan menjadi ancaman konstan. Selain itu, Almada juga dikenal memiliki akurasi tembakan bebas yang sangat baik, sebuah aset krusial bagi Argentina mengingat mereka akan kehilangan spesialis tendangan bebas utama setelah Messi pensiun. Kelincahan Almada akan membuat bek kanan lawan harus berpikir dua kali sebelum berani maju membantu serangan. Sebagai ujung tombak utama, posisi penyerang tengah mutlak menjadi milik Il Toro, Lautaro Martinez. Pada tahun 2030, Lautaro akan berada di fase paling matang dalam karirnya. Sebagai seorang striker, ia memiliki segala yang dibutuhkan, penyelesaian akhir yang mematikan dari berbagai sudut, kekuatan fisik untuk menahan bola, dan keberanian berduel di udara. Lautaro adalah predator kotak penalti yang tidak butuh banyak peluang untuk mencetak gol. Insting pembunuhnya akan dimanjakan oleh umpan-umpan matang dari Nico Paz, Enzo Fernandez, dan pergerakan dari sisi sayap oleh Almada serta Alvarez. Lautaro akan menjadi eksekutor utama, mesin gol yang akan membawa Argentina melaju jauh di turnamen. Sobat Raftel Sport, melihat proyeksi susunan pemain di atas, rasanya kita sepakat bahwa masa depan sepak bola Argentina berada di tangan yang sangat aman. Meski dunia harus bersiap kehilangan keajaiban Lionel Messi, sistem yang dibangun oleh Lionel Scaloni membuktikan bahwa La Albiceleste bukanlah tim yang hanya bergantung pada satu sosok.
Ini adalah skuad yang memadukan agresivitas fisik, kedisiplinan taktis ala sepak bola modern, dengan sentuhan magis dan bakat alamiah khas Amerika Selatan. Keseimbangan antara pertahanan baja yang dipimpin Romero dan Lisandro, lini tengah dinamis yang dikomanda Enzo Fernandez, kreativitas brilian dari Nico Paz, hingga daya ledak trio penyerang Alvarez, Almada, dan Lautaro membuat formasi 11 ini terlihat sangat mengerikan bagi lawan-lawan mereka di Piala Dunia 2030. Bagaimana menurut kalian, Sobat Raftel Sport? Apakah formasi ini cukup kuat untuk kembali membawa pulang trofi Piala Dunia ke Buenos Aires? Ataukah kalian punya nama pemain muda Argentina lain yang menurut kalian lebih pantas masuk ke dalam starting 11 impian ini? Coba tuliskan pendapat, analisis, atau prediksi kalian di kolom komentar di bawah ya. Mari kita diskusi bareng. Terima kasih sudah menonton dan membaca ulasan kali ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian yang juga fans berat timnas Argentina, dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe channel Raftel Sport. Sampai jumpa di ulasan sepak bola menarik berikutnya. Vamos Argentina!